Kamu pernah lihat barang-barang ini? Barangnya mengkilap, banyak dipakai untuk perhiasan, atau bisa juga jadi alat untuk investasi. Ya, betul, ini adalah emas atau gold dalam bahasa Inggrisnya. Emas adalah metal dengan bentuk yang indah, unik, dan ternyata juga berguna loh. Emas dapat digunakan sebagai konduktor listrik yang sangat baik, metal yang tidak dapat berkarat, dan sangat mudah untuk dibentuk-bentuk. Dengan sangat lumrahnya ditemukan emas di masyarakat modern ini, bahkan jauh dari zaman Nabi Muhammad, newbie investor ini jadi penasaran, kenapa ya kok emas itu sangat berharga? Padahal nih, kalau kita perhatikan, kalau kita lihat secara bahan kimianya, emas itu hanyalah salah satu dari beberapa metal yang ada di bumi, bukan sesuatu yang spesial. Nah, untuk mengetahuinya, kita perlu kembali ke masa ribuan tahun yang lalu nih. Menurut National Mining Association, emas sudah digunakan di Eropa Timur di tahun 4000 BC atau sekitar 6000 tahun yang lalu dan digunakan sebagai dekorasi-dekorasi. Nah, selanjutnya, emas juga digunakan sebagai perhiasan dan dibuat benda-benda untuk disembah atau dipuja. Akhirnya, di 1500 BC atau sekitar 3500 tahun yang lalu, di Mesir, emas digunakan sebagai alat tukar jual dan beli. Nah, pada masa Mesir ini dibuat koin dengan nama shekel dengan berat 11,3 gram yang menjadi standar jual beli pada waktu itu di Timur Tengah. Nah, kita maju ke depan sedikit, pada tahun 50 BC di Roma, emas juga digunakan sebagai mata uang dengan sebutan aureus yang berasal dari bahasa Latin emas, yaitu aurum. Maka kalau kamu sadar nih, simbol kimia dari emas adalah Au yang berasal dari bahasa Latin, yaitu aurum. Nah, pada tahun 1066, William the Conqueror of Normandy menerapkan sistem koin emas untuk dijadikan mata uang di Inggris. Nah, maju lagi di masa yang lumayan dekat dengan masa sekarang, di 1792, Amerika membuat peraturan Coinage Act yang memberikan standar bahwa negaranya menggunakan standar perak dan emas, yang diterapkan hingga 1976. Walaupun emas membantu menjadi alat tukar untuk mempermudah penjualan dan pembelian, masalah pun muncul. Emas digunakan sebagai alat tukar tanpa adanya standar berat, bentuk, atau campuran koin emas. Jadi ada teknik kecurangan, di mana kamu bisa memotong-motong atau mengiris-ngiris tipis-tipis koin-koin emas ini, lalu menggabungkan hasil dari potongan-potongannya dan menjadi sebuah koin baru. Sampai akhirnya di tahun 1871 diterapkan sebuah standar mata uang yang disebut dengan gold standard. Sederhananya, sebuah negara hanya dapat mencetak uang sesuai dengan cadangan emas yang dimiliki. Untuk detailnya kita akan buat video lanjutannya ya. Stay tune. Setelah kita tahu sejarah singkat dari emas yang ternyata sudah digunakan dari 6000 tahun yang lalu, kita sekarang masuk nih, kenapa sih emas sebetulnya berharga? Ada 3 alasan kenapa emas itu berharga. Yang pertama, karena semua orang menyetujuinya. Coba kamu bayangkan kamu punya segenggam emas. Kalau masyarakat nggak menganggap emas adalah hal yang berharga, ya nggak bisa tuh kamu tukar emas kamu jadi beras, daging, mobil, dan lain-lain. Tidak ada nilainya di dalam sebongkah emas yang kamu pegang. Tapi karena semua orang di dunia setuju bahwa emas adalah metal yang berharga, maka jadilah emas sebuah benda yang ada nilainya. Padahal sebetulnya emas itu nggak ada bedanya dengan besi atau aluminium. Hanya salah satu metal dalam jajaran tabel periodik. Yang kedua adalah misterius. Kalau kamu melihat besi dibandingkan dengan melihat emas, akan ada seperti perasaan, wah, ketika melihat emas. Warnanya yang unik, kekuningan terang mencolok, mengkilap, seperti langsung tertancap di benak kita sebuah benda yang mahal. Sampai sekarang sebetulnya masih misteri sih, kenapa ya emas begitu dicintai di seluruh belahan dunia dari ribuan tahun lalu. Dengan perbedaan belahan dunia, perbedaan latar kebudayaan, ras, agama, dan lain-lain. Ada satu hal yang sangat memikat dari emas sehingga bisa diterima oleh orang banyak yang dalam tanda kutip membuatnya misterius. Alasan ketiga adalah elemen yang unik. Dalam tabel periodik kimia, ketika kita menghapus elemen yang bukan cairan atau gas, kita akan menyisakan besi, tembaga, timah, perak, emas, palladium, platinum, dan aluminium. Nah, besi, tembaga, timah, dan aluminium adalah metal yang dapat berkarat seiring berjalannya waktu. Tentunya bukanlah sebuah elemen yang dapat digunakan untuk menyimpan sebuah nilai dengan rasa keamanan. Palladium dan platinum tidak dapat berkarat, tapi sangat sulit untuk diproduksi massal dan terlalu langka. Nah, tersisalah emas dan perak
yang tidak bisa berkarat dan dapat dilelehkan dengan tidak terlalu sulit, tapi cukup langka untuk bisa diproduksi oleh semua orang. Perak dan emas juga memiliki bentuk yang cantik dan mudah dibentuk-bentuk untuk dijadikan perhiasan. Emas di masa modern. Emas banyak digunakan di dunia fashion atau di perhiasan. Di masa modern ini, emas biasa dijadikan cincin, anting, kalung, dan barang-barang perhiasan lainnya. Emas juga masih sangat umum digunakan dalam acara-acara sakral seperti pernikahan, acara adat, dan lain-lain. Yang kedua, emas juga digunakan dalam dunia teknologi dan aerospace. Ternyata emas sangat berhubungan erat dengan dunia luar angkasa loh. Emas digunakan untuk pelindung helm dan berbagai teknologi modern menggunakan emas sebagai salah satu komponennya. Dan yang terakhir adalah investasi. Emas juga banyak digunakan sebagai salah satu instrumen untuk investasi. Apalagi di masa modern ini, kamu bahkan bisa membeli emas tidak dalam bentuk fisik tapi dalam bentuk digital. Nah, salah satu kelebihan emas adalah kegunaannya dalam mempertahankan daya beli. Bila mata uang terkena inflasi, emas disebut-sebut memiliki kekebalan terhadap inflasi atau penurunan nilai mata uang. Seperti contoh nih ya, kalau kamu pernah dengar zaman Nabi Muhammad, 1 dinar itu dapat membeli seekor kambing. Nah, sampai saat ini, kurang lebih 1 dinar atau sekitar 4 gram emas masih dapat membeli seekor kambing. Coba kalau kita bandingkan dengan rupiah, mungkin kalau kamu dengar cerita kakek atau papa mama kamu, dengan uang 50 perak atau 100 perak bisa jajan macam-macam, sekarang kan boro-boro ya, udah nggak ada harganya mata uang dengan nilai segitu. Kurang lebih itu mengenai emas dan kenapa emas berharga. Semoga menjawab pertanyaan kamu mengenai kenapa emas mahal atau berharga ya. Like jika menyukai video ini, subscribe bila ingin mendapatkan konten seputar uang, investasi, dan review buku. Thank you and see you on the next video. Bye!